Para sahabat, setelah konsep pemberdayaan masuk di Indonesia, ya kira-kira hampir 30 tahun yang lalu, itu kosakata berbasis masyarakat itu sangat populer. Dia bisa menjadi mantra, bisa menjadi pendekatan untuk mengurus, mengelola ya banyak layanan publik maupun hajat hidup orang banyak. Ada pembangunan berbasis masyarakat, ada manajemen bencana berbasis masyarakat, ada konservasi berbasis masyarakat, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pokoknya banyak sekali ya, sampai soal sampah berbasis masyarakat, sungai berbasis masyarakat, pokoknya banyak lah gitu ya. Dan itu kemudian bagaimana berbagai macam proyek itu masuk ke dalam kelurahan maupun desa maupun ke komunitas itu ya dengan cara membentuk kelompok masyarakat. Artinya yang disebut masyarakat ini itu bukan community yang sudah lama terbentuk begitu atau institusi yang sudah ada, tetapi ini kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok orang semacam ini satu strip di atas kerumunan. Ya, jadi artinya berarti ada warga yang tidak masuk dalam kelompok itu. Mungkin kelompok yang dibentuk ini akan melayani orang banyak, tapi juga belum tentu karena ini kan yang namanya kelompok masyarakat ini kan nanti akan menjadi semacam elit juga gitu. Dan memang dulu semangatnya itu bagus juga, maksudnya ya kehendak untuk memperbaiki atau niat baiknya itu partisipasi. Jadi partisipasi itu artinya ya tidak hanya semacam voice, tapi juga akses ya bagaimana kelompok masyarakat tadi mengakses terhadap sumber daya. Termasuk juga ini ya menjalankan dan menikmati. Jadi yang paling disukai yang menjalankan atau melaksanakan itu, ngelola sampah, terus kemudian bersihkan sungai begitu. Jadi memang ini variasinya luar biasa. Ada yang sifatnya pekerjaan, ada yang sifatnya pelayanan, tapi juga ada yang sifatnya itu mengakses ya sumber daya gitu. Dan itu implikasinya bisa beda-beda gitu. Jadi yang sifatnya pelayanan itu banyak yang mangkrak. Terus kemudian kalau yang mengakses terhadap sumber daya ini kelompok ini bisa menjadi sebuah dinasti yang untouchable, yang sulit disentuh. Kalau ini sudah besar menghasilkan pundi-pundi begitu ya. Jadi ini maknanya partisipasi. Artinya ini juga ada sisi di mana karena negara tidak mampu begitu atau kapasitasnya terbatas lalu di-share ya. Di-share supaya ya masyarakat itu terlibat di sana. Jadi saya dulu menyenangi juga pendekatan berbasis masyarakat itu karena memang ya negaranya itu nggak beres gitu. Apalagi pasar ya. Dan ini di dalam governing the common ya, mengatur mengurus common pool resources, sumber daya bersama itu kan sudah digambarkan dengan baik oleh Elinor Ostrom. Kalau ini sumber daya bersama itu seperti danau, air dan sebagainya itu dikelola oleh negara itu menimbulkan tragedi. Ya entah tragedi pemiskinan, tragedi marginalisasi gitu. Kalau diurus oleh sektor privat tragedinya lebih banyak lagi begitu. Ya entah itu peminggiran, pemiskinan, kerusakan lingkungan, konflik, dan sebagainya. Nah, kemudian dia punya resep, ini dengan pola kolaborasi, pengelolaan sumber daya bersama ini dengan kolaborasi, terutama yang berbasis pada masyarakat, begitu. Dan atas itu, Elinor Ostrom, seorang ilmuwan politik, pada tahun 2009 dia memperoleh Nobel Ekonomi gitu. Karena dengan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat ini itu mendatangkan kemakmuran bagi orang-orang setempat
dan sekaligus juga memberikan sumbangan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan karena itu ini pengalaman ini ditepar ya, jadi berbasis masyarakat itu maksudnya adalah untuk memperoleh kebaikan itu. Tapi semua itu akhirnya di-capture juga, diserobot oleh neolib. Jadi kalau yang peran negara dikurangi, terutama peran yang distribusi dan proteksi itu ya. Tapi kalau neolib itu kan mengendaki pemerintah harus campur tangan, harus intervensi, harus regulasi lebih banyak yang mengamankan korporasi kapitalisme gitu. Tapi menurut mereka gitu ya, menurut neolib itu pemerintah nggak perlu banyak campur tangan, terutama distribusi dan proteksi untuk orang banyak, kecuali untuk orang miskin. Kecuali untuk orang miskin itu diperbolehkan gitu. Jadi artinya social responsibility bagi orang per orang, tanggung jawab sosial orang per orang, termasuk pengelolaan berbasis masyarakat itu sangat direkomendasikan oleh neolib gitu, oleh neoliberal. Jadi artinya pertanyaannya, kalau semuanya berbasis masyarakat, kalau semuanya dikerjakan oleh masyarakat, kalau semuanya dilayani oleh masyarakat, kalau masyarakat itu merencanakan, memutuskan, melaksanakan dan sebagainya, pertanyaannya negara ada di mana gitu. Ini yang kemudian pada tahun 2007 saya akan menulis sebuah artikel, Anda bisa berbuat apa tanpa negara. Itu artikel itu saya gunakan untuk mengkritik mantra dan pendekatan berbasis masyarakat. Ya, termasuk manajemen bencana berbasis masyarakat. Pokoknya terutama yang beban-beban itu diberikan kepada masyarakat begitu. Dan masyarakatnya budiman. Jadi dan kita mendukung juga teman-teman dari organisasi masyarakat sipil itu sangat suka gitu ya. Sangat suka dengan konsep itu. Wah, ini bahaya juga kalau model begini ini semuanya diserahkan kepada masyarakat lalu negara berbuat apa. Ya, jadi artinya negara tidak adil. Dan kalau misalnya argumen utamanya itu mendeliver ke masyarakat itu karena kapasitas negara yang kurang, maka dengan cara mendeliver terus atau mengalihkan urusan hajat hidup orang banyak ini kepada masyarakat, maka kapasitas negara, terutama kapasitas infrastruktural, mendeliver atau membagi logistik itu akan semakin melemah. Jadi nanti semua hal ya udah serahkan pada masyarakat aja, biar masyarakat itu yang nanti yang mengelola, mengurus dan seterusnya. Jadi masyarakatnya sangat budiman, sangat senang juga gitu. Dan saya sering menyampaikan kritik ini namanya isolasi ya. Jadi masyarakat itu dibikin isolasi ya, dikurung ya dengan hal yang sangat lokal seperti itu begitu ya. Jadi ini kelemahannya banyak sekali. Sementara nanti kalau yang urusannya gede-gede gitu, terutama kapital yang gede, itu ranahnya korporasi. Yang ini diproteksi, diregulasi betul oleh pemerintah. Ya. Jadi ini kontradiksinya seperti itu, sehingga saya sekarang mengajak orang untuk kritis lah, untuk melihat pendekatan berbasis masyarakat ini. Bisa juga itu romantis, bisa itu juga mengisolasi, bisa juga itu malah justru melemahkan negara, bisa juga itu karena justru menyenangkan neolib begitu ya. Kelihatannya bagus ya, kehendak untuk memperbaiki, tetapi itu juga tidak punya sumbangan yang besar untuk citizen making, pembentukan warga, pembentukan hak dan kewajiban yang sama setiap orang itu di depan negara, di depan pemerintah, di depan hukum, di depan ekonomi dan sebagainya ya. Karena itu ya ini sudah banyak ya kritik semacam itu. Dan pada level lokal pun gitu ya, terutama kelompok masyarakat yang nanti bekerja pada sisi pelayanan gitu, itu banyak juga ya urusan-urusan itu yang kemudian mangkrak. Karena misalnya ngurus air gitu ya, ini kan pelayanan ini. Pelayanan ya, diserahkan pada kelompok masyarakat, banyak yang macet, banyak yang mangkrak. Kenapa begitu? Oh, ini karena memang
otoritas dan kapasitas tidak jalan. Kalau misalnya ada peralatan aja yang rusak, lalu yang tanggung jawab siapa, yang punya kewenangan siapa. Itu contoh di mana negara atau pemerintah tidak hadir. Dan akhirnya mangkrak juga. Ya. Jadi artinya ini yang disebut masyarakat ini itu dimobilisasi untuk mengurus warga. Jadi bukan negara yang mengurus warga gitu ya. Ya memang itu tidak salah ya. Paling tidak menurut kacamata orang neolib itu tidak salah. Tapi kalau kita lihat dengan prinsip konstitusi kita dan tantangan yang kita hadapi di Republik ini, yang paling kita butuhkan pertama adalah negara hadir. Ya, negara hadir. Kalaupun ada kolaborasi itu silakan aja. Tapi yang penting jangan sampai ada istilah tanggung jawab bersama. Karena tanggung jawab bersama itu justru tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau ada komplain, kalau ada tanggung gugat, lalu kita itu mengalami kemacetan. Kalau misalnya layanan air ini macet, yang dikelola masyarakat ini, lalu komplainnya kepada siapa? Kan nggak mungkin pada kelompok itu. Kelompok itu mengatakan, lu kami volunteer kok, kami nggak dapat apa-apa kok, dikomplain kan gitu. Nah ini rusak kok ini, alat-alatnya rusak ini. Ini siapa yang tanggung jawab? Kami nggak mau tanggung jawab soal itu. Itu kejadian itu banyak di lapangan ya. Saya juga punya cerita di Kabupaten Sumba Tengah ini ada proyek air bersih ya dari Kementerian Pusat yang warnanya biru itu loh, yang air bersih itu. Nah pada waktu jalan-jalan di desa itu saya melihat tugu-tugu biru itu ya, itu jalan gitu. Tapi kemudian saya ditunjukkan ada juga yang macet gitu. Kemudian saya datangi yang macet. Ya macet artinya tidak digunakan dan sebagainya gitu. Ternyata setelah itu saya ngobrol lebih jauh, dari proyek di 39 desa itu yang jalan itu 5, kemudian yang macet itu 4. Ya pada awalnya Bupati senang ya ini meresmikan, tapi setelah jalan ya 2 tahun ternyata mangkrak itu. Mangkrak. Lalu bupatinya marah, wah ini ternyata bukan proyek airisasi ini, tapi ternyata proyek tugunisasi yang biru itu. Setelah saya tanya, ini masalahnya apa nih? Ya secara teknis nggak layak. Ya, itu alat-alatnya nggak layak dan kemudian soal teknologi pengeborannya dan sebagainya itu juga tidak memadai. Yang lebih tidak memadai lagi kata teman adalah ini loh kelompok swadaya masyarakat itu yang disebut berbasis masyarakat tadi itu memang sebenarnya terlalu instan, terlalu prematur. Mereka tidak punya kemampuan teknis baik itu untuk membangun itu sampai juga merawatnya itu. Yang katanya dulu pemberdayaan. Ya gitu. Jadi artinya yang teknis ya memang harus diserahkan pada orang teknis ini supaya tuntas gitu. Yang teknis jangan dimasukkan ke dunia sosial begitu ya. Kalau dimasukkan dalam dunia sosial itu akan punya masalah. Jadi ini ya begitu. Jadi ya kita ini kan harus duduk ini yang teknis, politik ya politik, hukum ya hukum. Ada kalanya mereka itu saling terkoneksi gitu. Tapi bukan berarti yang politik dibikin teknis gitu ya. Lalu teknisnya itu gagal, yang politik menyukai hukum, yang pemerintahan dibikin administrasi, kemudian yang teknologi malah berkuasa terhadap pemerintahan dan sebagainya, itu artinya tidak duduk, ya, tidak duduk dengan baik, sehingga itu akan muncul banyak masalah gitu ya. Dan saya kira saya akan terus-menerus melakukan kritik terhadap pemberdayaan begitu ya, terhadap mantra dan pendekatan berbasis masyarakat, dan oleh karena itu semua ini kita harus kembalikan pada prinsip negara hadir. Negara hadir dan negara hadir itu akan bisa dilakukan kalau governabilitas pemerintah itu semakin menguat, semakin baik gitu ya. Sesuai dengan formasi pemerintah itu milik rakyat, negara itu milik warga ya. Jadi warga itu tidak semata-mata dilayani oleh masyarakat tapi negara.
Jadi pemerintah itu memerintah negara agar negara hadir itu di dalam memberikan proteksi, distribusi, pelayanan, perlindungan kepada warga. Ya, jadi ini artinya 2 poin ya, government making, pembuatan pemerintah itu nomor 1 gitu ya. Yang nomor 2 adalah citizen making. Dari itu semuanya ya kita ingin mentransformasikan supaya kita yang sedang berdemokrasi, artinya ada kedaulatan rakyat itu pada ujungnya akan mencapai ini ya, transforming ya, mencapai perubahan dari rakyat menjadi warga. Jadi bukan proyek dengan berbasis masyarakat, tapi negara yang hadir, yang memberikan proteksi dan distribusi kepada warga. Saya kira demikian.